warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sari dengan NIM A1C4191036 dari kelas reguler A Pendidikan Biologi 2019. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum di mana judul praktikum kali ini yaitu Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi eksternal dan internal serta memahami fungsinya. Landasan teori. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Sistem reproduksi berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin atau gamet dan menyalurkannya ke tempat fertilisasi agar gamet jantan dan gamet betina dapat menyatu dan membentuk individu baru. Proses fertilisasi ini dapat dilakukan. Yang pertama ada fertilisasi di luar tubuh induk atau yang sering dikenal dengan fertilisasi secara eksternal dan fertilisasi di dalam tubuh induk atau yang sering dikenal dengan fertilisasi internal. Nah, sistem reproduksi ini meliputi kelenjar atau gonad dan saluran reproduksi. Secara umum, sistem reproduksi terdiri dari organ eksternal dan organ internal. Pada hewan jantan terdiri dari organ eksternal yaitu penis dan skrotum, di mana penis berfungsi sebagai organ kovulasi dan skrotum berfungsi untuk mengatur suhu testis agar testis dapat menghasilkan sperma yang dengan baik. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada hewan jantan, yaitu organ reproduksi internal, di mana organ reproduksi internal pada hewan jantan ini terdiri dari yang pertama ada testis, di mana testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan dan membawa sel sperma. Lalu ada vas deferens, di mana vas deferens ini berfungsi mengantar sperma yang telah matang ke uretra sebagai persiapan untuk melakukan ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini merupakan saluran yang terbentuk dari gabungan antara vas deferens dan vesicula seminalis. Nah, selanjutnya juga ada uretra, di mana uretra ini merupakan lanjutan dari saluran ejakulasi. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada hewan betina. Nah, pada hewan betina ini juga terdapat organ reproduksi eksternal dan internal. Nah, pada organ reproduksi eksternal itu terdiri yang pertama ada vagina, di mana vagina ini berfungsi sebagai organ kovulasi. Yang kedua ada vulva. Vulva ini terdiri atas dua, yaitu labium mayor dan labium minor. Nah, selanjutnya adalah sistem reproduksi internal. Sistem reproduksi internal ini meliputi yang pertama ada ovarium, di mana ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, itu ada infundibulum, di mana infundibulum ini yang berfungsi sebagai penampung sel ovum. Nah, itu ada tuba fallopi, di mana tuba fallopi ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan sel ovum menuju ke uterus, di mana uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio atau janin. Selanjutnya ada serviks, di mana serviks ini berfungsi sebagai jalan keluar dari janin. Ada saluran vagina dan klitoris. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, bunuh katak dengan cara membiusnya. Yang ketiga, setelah katak benar-benar mati, letakkan di atas kardus. Nah, di sini saya menggunakan kardus sebagai alas dari katak tersebut. Lalu letakkan katak tersebut dengan posisi bagian perut menghadap ke atas. Yang keempat, rentangkan kakinya lalu tusuk menggunakan jarum. Bedah katak dengan menggunakan gunting dan pinset, lalu amati organ reproduksi katak.
Hasil yang didapatkan dari praktikum kali ini yaitu adanya testis. Testis pada katak jantan ini berbentuk opal berwarna kuning dan terletak di atas ginjal, di mana berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, selanjutnya ada kloaka, di mana kloaka adalah lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan juga reproduksi. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa pada katak jantan terdapat sepasang testis yang berbentuk opal terletak di sebelah atas ginjal, memiliki ureter dan juga saluran sperma. Pada katak jantan, testis berjumlah sepasang, berwarna putih kekuningan yang digantung oleh mesorsium. Nah, di sebelah kudal dijumpai korpus adiposum terletak di bagian posterior rongga abdomen. Saluran reproduksinya yaitu tubulus ginjal akan menjadi ductus ovioren dan membawa spermatozoa menuju ductus mesonephros. Nah, di dekat kloaka, ductus mesonephros pada berbagai spesies ini akan membesar membentuk vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini akan membesar hanya saat musim kawin saja.